Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom. Shalom, shalom. Yuk bangkit berdiri di rumah Tuhan. Wow, sukacita yang luar biasa bagi setiap kita boleh kembali ada di rumah Tuhan. Untuk itu boleh lihat kanan kiri, sebanyak-banyak sudah bisa jangkau. Kasih tos, senyuman yang terbaik, katakan Happy Sunday. Katakan selamat hari Minggu. Dengan wajah berseri-seri katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu, amin. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Wow. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita, amin. Tepuk tangan yuk di atas kepala kita. Hey. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan lagi, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Lambaikan tangan kita sama-sama katakan syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, come on. Syukur bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hey. Lagi ya, katakan sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lambaikan tangan kita sama-sama. Syukur bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, come on. Bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tepuk tangan di atas kepala kita. Biar setiap kami merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami itu. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama yuk. Kami percaya kami dikasih Engkau, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku. Syukur, syukur
percaya Tuhan, kasih Tuhan senantiasa mengalir bagi setiap kami sampai selama-lamanya. Selamanya. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Siapa yang percaya saat kita memuji menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus. Yeay. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kemuliaan Tuhan nyatakan di tempat ini. Yeay. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan sama-sama, pemilik kehidupan. Hey. Yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Bolehkah sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, come on. Jadi, hey, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus. Say yeah, say yeah. Hey, 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 hey. Shout, shout. Pelukis cakrawala, pencipta alam semesta. Angkat tangan kita sama-sama.
No. Saya ajak sama-sama kita melompat di tempat ini ya. Anak-anak muda sama-sama ya. One, two, jump, 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 jump. Kaditer boleh nggak melompat di rumah Tuhan? Boleh jump nggak di rumah Tuhan? Kaditer boleh contohin ya. Jump, 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 jump. Everybody jangan mau kalah sama Kaditer. Jump, 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 jump. Hai, hai, hai. Tuhan, kami sungguh bersyukur saat ini Tuhan. Wow, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kau tidak tergantikan dengan apapun Tuhan. Jesus, you are my all in all. Yesus, Kaulah segala-galanya bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Kami katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, sumber dari segala-galanya yang kami perlu Tuhan. Irabashakarabalabalabalabala, Shikirabatakalabalabalabalabalabalabala, Shinamayaramayarabalabalabalabalabalabala, Shikinamayaramayanananamasi. Inamakala bayara de nambo, shikira mayana nada de nambo. Yesus Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Korea rabashakala balabal, inamayana mayana. Yes God Jesus. Yesus, domba Allah, muliana. Mari angkat tangan kita sama-sama. Yesus domba Allah, Yesus Tuhan, Yesus domba Allah, muliana. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan, silakan duduk kembali saudaraku. Terima kasih Tuhan. Saya menyembah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segala
Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu, Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu, sembah Engkau, Yesus, Yesus, amin, amin. Mulia namamu, Yesus, domba Allah, mulia namamu, sembah Dia. Shikinama kalabala bala 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 bala. Mari sama-sama kita mengalir dalam penyembahan saudaraku, berkata-kata dalam hadirat Tuhan. Ya nadamu, syaradade, ya nadamu, tidak basyakara bal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 a base, Jesus, nama kala wala 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 wala. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kami di tempat ini. Di nama syagala wala 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 syaradade namo. Sekali lagi sama-sama angkat tangan kita, katakan Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu, Yesus domba Allah. Sekali lagi dengan segenap hati panggil nama Yesus, Yesus. Hanya nama Yesus, mulia nama Yesus, Yesus. Oh God, now worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God,
worship your name, we worship your name, oh God. Oh God, I worship you. Oh Ramashakara bala 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 bala. Ya Ramashakara bala 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 bala. Irabashakala bala 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 bala. Shikirabatakala bala 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 bala. Shikinamakala bala 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 bala. Irabashikara bala 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 bala. Oh Ramashikala la 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 base shanana namo. Saya ajak sama-sama di tempat ini umat Tuhan berkata-kata di hadapan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah setiap kita. Sembah Dia, sembah Dia. Kinamaya nana nana mase shanana namaso. Dinanakala la base. Dinamakala wala 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 wala. Lawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Jamah setiap hati di tempat ini Tuhan. Jangan lalui kami Tuhan. Oh, Shikinamakala wala 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 ya da 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 base. Shikinamaya na 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 base. Shikara bala 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 bala. Oriara bala 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 bala. Oh Ramayana Mashakala bala bala bala. Kami tahu kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Kami tahu ya Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, selubungi setiap kami dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah Tuhan, bukan rupa kami yang kelihatan, tapi rupa Kristus yang semakin nyata. Karena kami tahu ada kemuliaan Kristus yang bersinar atas kami Tuhan. Sehingga dimanapun kami pergi, dimanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, hanya kemuliaan Kristus yang semakin nyata, yang boleh orang lihat dalam hidup kami Tuhan. Oriana masyakala wala 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 wala. Shikina makala wala 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 wala. Biarlah kemuliaan Tuhan yang terus semakin nyata melingkupi hidup kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa Engkau pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu identitas yang Tuhan taruhkan atas setiap kami. Kami adalah penyembah-penyembah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, sing it out.
Bolehkah dari depan sampai belakang kita angkat tangan kita setinggi-tingginya berkati Tuhan. Katakan bless the Lord. Sing like never before. No, my soul. Give a shout of praise to the King of Kings. Come on. Worship His holy name. Sing like never before. No, no, no. Worship His holy name. Sing like, yes, yes, yes. Bless the Lord, bless the Lord. Say, yes. I worship your holy name. Terima kasih Tuhan. Inamakaralah pasiki namakaralah papa. Jiwa kami memuliakan namamu Tuhan. Jiwa kami mengagung-agungkan akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak diagungkan Tuhan atas hidup kami. Bahkan atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Hadirat-Mu nyata di dalam bangsa kami Indonesia. Kami mau perkatakan shalom. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Pemerintahan yang ada, presiden dan wakil presiden, jajaran sampai yang terendah, Tuhan berkati. Bahkan diberikan roh takut akan Tuhan. Setiap program-program yang direncanakan ialah semuanya yang daripada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyoto Roharjo, Ibu Hermin juga keluarga. Kalau hamba-Mu saat ini sehat, kuat, itu semua karena bukti kemurahan-Mu, bukti kasih cinta-Mu atas hamba-Mu. Bahkan penyertaan-Mu sempurna. Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu sedetik pun di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba-Mu lebih dahsyat lagi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi Bapak Aven, pendeta kami yang terkasih. Oh Ibu Ana, anak-anaknya diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kesehatan yang prima yang daripada Tuhan, Tuhan curahkan di dalam nama Yesus. Tanda-tanda heran, tanda-tanda mukjizat menyertai hamba-Mu untuk kepakai lebih dahsyat lagi, memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus, Kau juga memberkati setiap pengerja, jemaat onset, jemaat online, bahkan grup JMM Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami yang Kau kumpulkan di tempat ini, berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang butuh pertolongan Tuhan tolong. Bahkan studi kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kami ada di dalam kendali Tuhan, ada di dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi para penabur Tuhan.
Kami percaya setiap anak-anakmu yang menabur dengan bercucuran air mata, mereka akan menuai dengan bersorak-sorak. Lumbung-lumbungnya dipenuhi dengan anggur, gandum, minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Yesus, dan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu hari ini ya Bapa. Berfirmanlah buat setiap kami. Kami perlu firman-Mu. Karena kami tahu hidup kami tanpa firman-Mu, kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Terima kasih ya Bapa. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid. Biar Kau hadir di tengah-tengah hati kami ya Bapa. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Kami pulang dari gereja ini, kami percaya hidup kami diubahkan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin dicukupkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Bapak Ibu, teman-teman semua diberkati dengan pujian penyembahan sore hari ini. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Nah hari ini kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya kasih judul bertumbuh di dalam Dia. Oke? Nah, percaya nggak bahwa setiap kita di hari-hari ke depan ini keadaan nggak akan lebih baik? Ya, saya datang bukan karena tadi malam dapat mimpi, Tuhan kasih mimpi kepada saya sampaikan kepada saudara. Saya nggak perlu datang dengan lebay seperti itu. Tapi memang firman Tuhan sendiri sudah kasih tahu kepada kita bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Ya, jadi sebelum masa yang sukar datang, saya mau mempersiapkan setiap kita untuk menjadi orang-orang yang siap untuk menghadapinya dan tetap menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah takut dengan situasi dan kondisi. Karena yang paling penting itu bukan situasi dan kondisi kita yang berubah. Yang paling penting adalah saudara dan saya, kita tetap bertumbuh di dalam Dia. Ketika kita semakin dewasa di dalam Dia, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Situasi dan kondisinya boleh bertambah susah, tapi percayalah kalau kita bertumbuh dalam Dia, saudara dan saya tetap akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Yang mengerti katakan amin. Ya, oleh sebab itu hari ini persiapkanlah diri kita untuk senantiasa bertumbuh di dalam Dia. Waktu Tuhan mengangkat kita, Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Pertanyaannya begini,
Apa sih harapan dari seorang ayah, seorang bapak kepada anak-anaknya? Saya punya anak, sekarang usianya 13 tahun. Waktu anak saya kecil, apa sih harapan saya untuk anak saya? Ya, hal yang paling menakutkan buat saya adalah ketika dia udah usia 13 tahun, tapi kalau sikapnya, sifatnya, karakternya masih seperti anak 1 tahun, itu membuat saya khawatir. Amin. Apa sih yang Tuhan harapkan dalam kehidupan setiap kita? Apa yang membuat Tuhan bangga atas kehidupan setiap kita? Ketika dia melihat kehidupan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, kedewasaan rohani itu tidak diukur dari berapa lama kita jadi orang Kristen. Saya melihat ada begitu banyak orang-orang Kristen yang mungkin dari bayi udah Kristen ya. Kalau bayi yang lain teriakannya oe. Kalau saudara melahir, haleluya. Udah Kristen banget. Kristen udah mungkin lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Tapi sikapnya, responnya masih seperti anak-anak. Tapi saya juga melihat ada orang-orang yang mungkin baru jadi Kristen 5 tahun, baru 3 tahun. Tapi mereka bertumbuh, berespon dengan luar biasa ketika masalah hadir dalam kehidupan mereka. Kedewasaan rohani juga tidak diukur dari berapa banyak usia kita. Usia kita boleh banyak, usia kita boleh tua, tapi belum tentu kita bertumbuh dalam Dia. Hari ini kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Apa kata firman Tuhan buat setiap kita? 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan. Jadi firman Tuhan katakan kepada kita, waktu kita masih kanak-kanak, kita merasa, kita berpikir, kita bertindak seperti kanak-kanak. Sekarang, katakan sama-sama sekarang. Waktunya kapan? Sekarang, oke? Ketika aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan kekanak-kanakanku itu. Apa yang seringkali membuat orang percaya, mereka beribadah kepada Tuhan, tapi pulang ke rumah, kembali ke kampus, kembali ke lingkungan kita nggak jadi pemenang dalam kehidupan ini. Kita kalah dalam berbagai macam hal dalam kehidupan setiap kita. Kita nggak jadi orang yang lebih daripada pemenang. Salah satunya adalah karena kita tidak pernah memutuskan untuk meninggalkan semua kekanak-kanakan kita. Makanya dari awal saya bilang bahwa kedewasaan rohani tidak pernah ditentukan dari berapa lamanya kita jadi orang Kristen. Kedewasaan rohani tidak ditentukan dari berapa usia kita. Tapi selama kita bertumbuh dalam Tuhan, kita meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan kita. Meninggalkan kekanak-kanakan itu adalah kunci untuk saudara dan saya hidup berkemenangan di dalam Dia. Yang mengerti katakan haleluya. Dan itulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Hari ini kita akan belajar sifat kekanak-kanakan yang bagaimana yang perlu kita tinggalkan dalam kehidupan. Yang pertama, kekanak-kanakan yang perlu kita tinggalkan adalah anak-anak itu lebih tertarik kepada pemberiannya daripada si pemberi. Halo? Waktu anak saya masih usia 5 tahun, saya memberikan pilihan kepada anak saya. Isaac, nama anak saya Isaac. Kamu mau ikut Dedi pelayanan keliling-keliling Jakarta atau mau ikut Mami ke gereja kita? Tahu teman-teman dia pilih yang mana? Ikut maminya apa ikut bapaknya?
ikut maminya. Karena kalau ikut maminya, sekolah minggunya cuma sekali. Kalau ikut bapaknya, sekolah minggunya bisa 5 kali. Yang mengerti katakan amin. Makanya dia sering ikut maminya. Nah di gereja kami itu ada orang tua ya, yang anak-anaknya itu di luar negeri. Jadi tiap kali orang tua ini datang ke gereja, orang tua ini suka kasih mainan. Dan salah satu anak yang sering dikasih mainan sama orang tua ini adalah anak pendetanya. Jadi kalau saudara datang ke rumah saya tuh kagak ada hiasan-hiasan tuh gak ada. Hiasan rumah saya mainan anak saya. Yang mengerti katakan amin. Bayangin aja dari usia 5 tahun. Udah dikasih mainan terus. Tapi satu hari orang tua ini datang ke rumah saya. Waktu dia datang ke rumah saya, dia lupa bawa mainan. Waktu dia lupa bawa mainan, anak saya gak mau cipika-cipiki sama orang tersebut. Kenapa anak saya gak mau cipika-cipiki sama orang tua tersebut? Karena buat anak-anak yang lebih penting adalah kadonya daripada si pemberinya. Yang mengerti katakan amin. Nah, sifat kekanak-kanakan bagaimana yang perlu kita tinggalkan? Sifat kekanak-kanakan ini adalah begini. Kita harus mengejar sumbernya daripada pemberiannya. Teman-teman suka berkat Tuhan gak? Semua suka berkat Tuhan. Tapi jangan kejar berkatnya, kejar sumber berkatnya. Yang mengerti katakan amin. Buat saya pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting daripada mujizatnya. Pengenalan akan Tuhan, bertumbuh mengenal siapa Tuhan jauh lebih penting daripada kita mengejar berkatnya. Berkat gak perlu dikejar, saudara dapatkan sumber berkatnya, maka saudara akan mendapatkan seluruh berkatnya. Yang mengerti katakan amin. Itu dia. Oleh sebab itu hari ini bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan kejar mujizatnya. Mujizatnya pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita yang percaya katakan haleluya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus, perhatikan baik. Alkitab katakan begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengan pernyataan, dengan pewahyuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Paulus, Paulus bisa jadi orang yang sombong. Supaya Paulus gak sombong, Tuhan izinkan dalam diri Paulus ada duri dalam daging. Katakan duri dalam daging. Dalam bukunya William Barclay berkata, duri dalam daging itu adalah penyakitnya Paulus. Paulus disinyalir punya penyakit epilepsi, punya penyakit ayan. Kenapa dia punya penyakit ayan? Karena saraf-sarafnya banyak yang rusak, kebanyakan digebukin. Andrew Wommack berkata, duri dalam daging itu adalah penderitaannya Paulus selama dia melayani Tuhan. Tapi apapun itu, supaya Paulus gak sombong, Tuhan kasih duri dalam daging. Tuhan kasih penyakit dalam kehidupan Paulus. Ya, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan sombong, aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan apa? Tentang hal itu, tentang penyakit itu, tentang penderitaan itu, aku sudah 3 kali berseru. Dia bukan berdoa, dia berseru, dia crying out, dia berteriak kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Supaya Tuhan sembuhkan, cabut duri dalam daging itu. Ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, perhatikan baik. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih lagi aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Teman-teman lihat ya.
Paulus berdoa 3 kali. Dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan. Pertanyaannya, Tuhan sembuhkan Paulus? Halo? Tuhan kasih mujizatnya buat Paulus? Apakah Paulus kecewa gak disembuhin sama Tuhan? Paulus tidak kecewa sama sekali. Kenapa? Karena Paulus mengerti yang paling penting bukan kesembuhannya. Yang paling penting bukan mujizatnya. Lebih daripada mujizatnya, yang paling penting dalam kehidupan Paulus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ke-10 Paulus berkata apa? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, apa katanya? Maka aku kuat. Ini orang Kristen model begini nih, dahsyat. Halo? Jangan yang kita kejar tuh hal-hal yang duniawi. Jangan yang kita kejar tuh hal-hal yang sementara. Hal-hal yang sementara itu gampang hilang. Tapi kejar sesuatu yang kekal, yang gak bisa hilang dalam kehidupan setiap kita. Kejar sesuatu yang kekal, yang gak bisa diambil dari dalam kehidupan setiap kita. Uang saudara, ditipu orang, habis uang kita. Uang bisa hilang Bapak Ibu, betul gak? Tapi kalau saudara bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, percayalah saudara akan tetap menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Halo? Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari firman Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan buat seorang raja bernama Hizkia. Alkitab berkata Hizkia sakit hampir mati. Katakan sama-sama, hampir mati. Tuh kalau sakit hampir mati tuh kira-kira sakit apa tuh? Panu, kadas kurap, atau kanker. Sakit berat Bapak Ibu, sakit hampir mati. Hizkia berdoa kepada Tuhan. Wah, mujizat terjadi. Tuhan tambahkan kembali usia Hizkia 15 tahun lagi. Dapat mujizat gak dia? Dapat mujizat. Tapi saya mau nanya sama Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Waktu Hizkia dapatkan mujizat, apakah Hizkia bisa finishing well? Hizkia jadi sombong. Halo? Betul gak? Dan karena kesombongannya itu, semua hartanya habis, diserbu oleh orang-orang Babel yang mengerti, katakan haleluya. Dapat mujizat itu bukan tujuan utama kekristenan. Tujuan utama kekristenan adalah makin hari kita tinggalkan kekanak-kanakan kita dan kita semakin mengenal pribadi yang kita sembah, yang mengerti, katakan haleluya. Itu sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Waktu mereka diperhadapkan dengan dapur api, ya, waktu Nebukadnezar bikin patung dan mereka tidak mau menyembah sama sekali. Nebukadnezar marah banget dan berkata, dia menyuruh pegawainya memanaskan dapur api yang 7 kali lebih panas. Anak-anak muda, sembahlah patung yang kau dirikan. Kalau engkau tidak mau menyembah patung yang kau dirikan, aku akan memasukkan kalian di dapur perapian yang 7 kali dipanaskan. Saya mau nanya. Sadrak, Mesak, Abednego dapat mujizat gak? Halo? Sadrak, Mesak, Abednego berkata begini. Tuanku Raja, hendaknya Tuhan tahu yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat dan dahsyat. Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari dapur api yang menyala-nyala itu. Tapi seandainya Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan pernah menyembah patung yang kau dirikan. Bayangkan Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, Abednego masuk dapur api, dibakar hidup-hidup.
Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, mereka bisa keluar lagi tanpa sedikit pun terbakar. Yang mengerti katakan haleluya. Sekalipun Tuhan tidak pernah menolong mereka, tapi mereka tetap melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada amin? Yang kedua, sifat kekanak-kanakan apa yang perlu kita tinggalkan dalam kehidupan? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu pernah lihat gak? Ada anak-anak main colokan listrik. Tahu anak-anak gak? Tahu colokan listrik gak? Pernah lihat anak-anak main colokan listrik gak? Kenapa anak-anak suka main colokan listrik? Karena ada sensasinya. Zzz. Saya mau kasih tahu, kalau masih kanak-kanak masih lucu. Tapi kalau udah tua bangka model begini masih main colokan listrik dicolok-colok, udah gak lucu lagi. Yang mengerti katakan haleluya. Kenapa anak-anak suka main colokan listrik Bapak Ibu? Karena buat anak-anak, anak-anak lebih suka memilih apa yang menyenangkan ketimbang apa yang benar. Halo? Apa yang menyenangkan buat kita, itulah yang jadi pilihan kehidupan kita, bukan apa yang benar. Contoh, kita berdoa, Tuhan, kalau memang benar dia pasanganku Tuhan, tolong Tuhan luruskan jalannya. Itu doa kita kan. Kita diajarin doanya model begitu. Kalau lurus, kalau nyaman, ya kan, itu pasti jawaban daripada Tuhan. Udah pernah baca belum dalam kitab Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus. Ujungnya apa? Maut. Halo? Jangan pilih apa yang menyenangkan, tapi pilihlah apa yang benar. Satu hari gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot, mereka berantem. Waktu berantem, Abraham ngomong begini sama Lot, Lot, ini gembala kita nih udah gak bisa disatuin lagi nih Lot, kita mesti pisah Lot. Lot, pilih tanah mana yang kau ingin pilih Lot. Bayangin, Abraham lebih tua, Abraham yang dipanggil Tuhan memberikan pilihan kepada Lot. Dan apa yang dipilih sama Lot? Lot memilih apa yang menyenangkan matanya. Dia lihat lembah Sodom sampai ke Soar. Itu Alkitab mencatat seperti tamannya Tuhan. Hijau dan subur sekali. Yang Lot pilih adalah yang menyenangkan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Waktu Lot memilih apa yang menyenangkan matanya, dia tinggal di Sodom dan Gomora. Dan waktu dia tinggal di Sodom dan Gomora, keluarganya hancur berantakan. Halo? Suatu hari Lot kedatangan 2 malaikat. Datang ke rumahnya. Waktu bertamu di rumahnya, orang-orang Sodom dan Gomora ngepung rumah Lot. Mereka hendak memperkosa tamunya Lot. Tahu Lot bilang apa sama orang-orang Sodom dan Gomora? Lot ngomong begini, kamu jangan ganggu tamuku. Saya punya 2 anak perempuan. Kamu pakai aja 2 anak perempuanku. Kok saya khotbah kayak jadi orang aneh? Udah pernah baca belum kisah Lot? Hah? Itu yang terjadi. Bayangkan Lot kasih 2 anak perempuannya untuk dipakai sama orang-orang satu kota, Sodom dan Gomora. Nih saya mau nanya, ada bapak gila gak nih di sini yang model kayak si Lot? Kalau ada saya mau undang datang ke depan, kita
baptis pakai api aja, bensin. Ngeri Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Halo? Waktu Tuhan menjatuhkan hukuman buat Sodom dan Gomora. Karena dosa mereka udah begitu dahsyat dan luar biasa. Tuhan selamatkan keluarganya. Masalahnya istrinya Lot lihat ke belakang. Jadi tiang garam dia. Yang tersisa hanya Lot dan 2 anak perempuannya. Tidak ada lagi yang tersisa di antara mereka. Sampai satu hari. Apa yang dilakukan 2 anak perempuan Lot. Lot bapaknya malam-malam dikasih anggur biar mabok. Sampai Lot mabok. Kakaknya berkata kepada adiknya. Malam hari ini kita akan perkosa bapak kita. Aku dulu pakai papa, baru kamu nanti yang kedua. Dan dari 2 anak Lot ini muncul 2 bangsa yang menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel. Bani Amon dan Bani Moab. Saudara tahu dari mana asalnya Bani Amon dan Bani Moab musuhnya Israel? Itu lahir dari kedagingan. Halo? Saya mau nanya kepada setiap kita. Itu 2 anak perempuannya Lot bisa punya karakter model kayak begitu karena apa? Ini pertanyaan ya, jadi Bapak Ibu tolong dijawab ya, jangan diem-diem aja. Baca Alkitab nggak nih? Hah? Saya ulang sekali lagi. Itu 2 anaknya Lot bisa punya karakter model kayak begitu. Punya pikiran mau memperkosa bapaknya sendiri. Itu asalnya dari mana itu? Karena Lot memilih apa yang menyenangkan. Bukan apa yang benar Bapak Ibu. Hari ini engkau yang masih muda. Engkau hidup dengan berbagai macam pilihan-pilihan. Engkau mau kuliah di mana, habis kuliah engkau mau kerja apa. Engkau mau stay di Malang atau keluar Malang. Engkau punya banyak pilihan. Habis kuliah engkau mau nikah apa kerja. Semua kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Tapi hari ini pesan saya. Kalau kamu mau punya masa depan yang luar biasa. Pilih apa yang benar. Bukan apa yang menyenangkan. Yang mengerti katakan amin. Orang dunia menawarkan semua yang menyenangkan dalam kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi pilihlah jalan Tuhan. Pilihlah selera Tuhan. Pilihlah jalan yang benar menurut Tuhan. Jalan yang benar belum tentu enak. Tapi percayalah jalan yang Tuhan berikan akan membawa kita ke tempat yang terbaik. Ada amin? Pernah baca kisah tentang Simson? Simson apa Samson ya? Saya lupa. Simson apa Samson? Yang Simson. Yang Samson. Yang gak tahu ceritanya. Yang benar Simson apa Samson? Samson. Kalau Samson kekuatannya di bulu ketek. Pemainnya Benyamin S, ya kan. Yang bener Simpson. Simpson itu kalian tahu gak sih Simpson itu siapa? Simpson itu hakim. Katakan saja hakim. Saat itu bangsa Israel belum punya raja guys. Mereka dipimpin sama seorang hakim. Dan Simpson itu adalah orang yang dikhususkan Tuhan. Menjadi nasir Allah dari sejak lahir. Kelahirannya disertai sama malaikat. Tidak banyak dalam Alkitab yang kelahirannya muncul malaikat. Hanya 3 orang. Yesus Kristus, Simpson, dan pendeta Dieter Nicholas. Sedap. Malaikat maut maksudnya. Simpson bukan orang sembarangan. Dia sudah dipersiapkan dari awal untuk menjadi hakim, menjadi pemimpin. Bahkan dia diberikan karunia, punya kekuatan yang luar biasa. Halo? Itulah Simpson. Sampai satu hari. Ini kelemahan Simpson. Kelemahan Simpson adalah
Asyik. Ada seorang wanita dari Timna. Dia lihat wanita itu begitu cantik. Ya kan? Dia minta orang tuanya ambil wanita dari Timna itu untuk menjadi istrinya. Udah dikasih nasihat sama orang tuanya. Son. Nama panggilan kecilnya kan Son. Ya. Ngerti orang Son? Ya kan gitu kan. Nggak ada wanita di Israel ini yang memikat hatimu. Saudara pernah ke Israel gak? Oh sorry salah nanya. Yang punya kerinduan pergi ke tanah perjanjian. Lambaikan tangannya. Yang angkat tangan terjadilah sesuai dengan imanmu. Katakan sebelah kanan sebelah kiri nabung. Jangan ngarepin mujizat terus ya kan. Walau kamu pergi ke sana, kamu lihat wanita-wanita Israel. Waduh, kayak boneka Barbie semua. Cakep-cakep. Tidak ada satupun yang memikat hatinya Simson. Kenapa? Karena Simson itu kecenderungannya suka wanita-wanita yang liar. Itulah Simson. Dia tidak menguasai dirinya. Padahal dia tahu dia orang pilihan Tuhan, dia nasir Allah. Orang tuanya kasih nasihat gak didengar sama dia. Halo? Dan Simson jatuh karena wanita yang bernama Delilah. Delilah lah yang membongkar kekuatan Simson. Dan saudara tahu, seorang hakim, seorang pemimpin disertai kelahirannya dengan malaikat, akhir hidupnya jadi seperti apa? Akhir kehidupannya dia cuman jadi stand up komedian. Karena firman Tuhan berkata, Simson jadi penghibur buat orang-orang Filistin. Halo? Kenapa ending kehidupannya bisa seperti itu? Karena Simson memilih apa yang menyenangkan, bukan apa yang benar. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, orang yang meninggalkan kekanak-kanakan adalah orang yang memilih apa yang benar, bukan apa yang menyenangkan. Lumayan 3 orang daripada gak ada. Agak susah cari amin di sini. Besok-besok cari jemaat yang namanya amin. Yang pertama tadi apa? Wah ini masalah ya Bapak Ibu ya. Ya, bagus cuma 3 poin, coba 10 poin. Wah yang satu udah hilang dari tadi. Yang pertama apa? Apa? Yang pertama, kita mesti ninggalkan sifat kekanak-kanakan. Yang pertama yang perlu kita tinggalkan adalah anak-anak lebih suka pemberiannya daripada si pemberi. Jangan kejar kadonya, jangan kejar berkatnya, kejar sumbernya. Amin. Yang kedua, sifat kanak-kanak yang perlu kita tinggalkan adalah anak-anak lebih suka yang menyenangkan daripada apa yang benar. Yang ketiga, sifat kekanak-kanakan yang perlu kita tinggalkan adalah, teman-teman pernah lihat anak-anak gak mecahin piring? Anak-anak kalau mecahin piring, reaksinya apa? Responnya apa? Kalau gak nangis, dia lari. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak bertanggung jawab. Kalau masih anak-anak, masih nangis, itu lucu. Tapi kalau udah tua bangka model kayak begini, ya kan, udah tidak lucu lagi. Yang mengerti katakan haleluya. Kalau udah gede gini mecahin piring, ya udah tanggung jawab aja, bersihin. Yang mengerti katakan amin. Karena orang yang dewasa adalah orang yang berani mengambil tanggung jawab. Halo, anak-anak lepas tanggung jawab. Anak-anak gak mau ambil tanggung jawab. Anak-anak gak mau bertanggung jawab. Halo, saudara perhatikan baik. Orang yang senantiasa lepas tanggung jawab, biasanya karirnya itu stuck. Halo? Gajinya nggak naik-naik, begitu aja. Kenapa? Lepas tanggung jawab. Tapi di mana ada orang-orang yang selalu mengambil tanggung jawab, mungkin bukan tugas dia, tapi dia ambil tanggung jawab. Biasanya karirnya lebih moncer. Yang mengerti katakan haleluya. Nah kalau kita mau hidup berkemenangan,
ambil tanggung jawab. Halo? Kalau engkau tahu, engkau anak-anak Tuhan, engkau berjemaat di gereja ini, dan engkau tahu samping kanan samping kirimu masih ada kursi yang kosong. Saya mau nanya, tanggung jawab siapa itu kursi yang kosong? Tanggung jawab Bapak Gembala Pak Aven. Wah, kalau semuanya diserahkan ke Pak Aven, Pak Tejo, Bapak Yusuf, ya kan? Joshua, ya kan? Joshua, oh ya. Minta maaf nih Pak. Mesti minta maaf, takutnya gak diundang lagi ntar. Hah? Kalau tanggung jawabnya cuma ke mereka Bapak Ibu, aduh saya takut nanti bisa sakit kuning mereka. Kecapean Bapak Ibu. Ya kalau ada kursi-kursi yang kosong itu tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan jiwa-jiwa yang baru, yang mengerti katakan amin. Ambil tanggung jawab itu Bapak Ibu. Halo. Kalau kita hari ini Tuhan kasih kepercayaan kepada kita untuk bisa berkuliah, ambil tanggung jawab untuk belajar. Jangan main mulu, jangan nge-game mulu. Halo. Kalau hari ini kamu punya pacar, kamu punya pasangan, ambil tanggung jawab. Untuk apa? Jaga kekudusan. Aku boleh main gak ke kosan kamu? Tapi sebelum aku main untuk jemput kamu di kos, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, sucikan dan kuduskan. Itu pacaran yang bertanggung jawab. Betul gak? Halo? Ambil tanggung jawab untuk menjaga hidupmu. Ambil tanggung jawab untuk menjaga pasanganmu. Ambil tanggung jawab untuk menjaga masa depanmu. Tanggung jawab itu jangan kau serahkan kepada orang lain. Tanggung jawab itu ada di tanganmu sendiri. Halo? Buat istri-istri, jadilah istri-istri yang bertanggung jawab. Jangan kita serahkan tanggung jawab kita ke Inem. Mih, tolong setrikain baju papi. Udah kasih ke Inem aja. Kita serahkan tanggung jawab ke Inem. Mih, tolong pakein dasi. Udah biar Inem aja yang pakein. Kita kasih semua ke Inem. Nanti begitu giliran suami kita jatuh sama Inem, iblis menghancurkan keluarga. Kita salahin iblis. Kita lempar tanggung jawab ke iblis. Iya kan? Saya mau kasih tahu, kalau saudara suka nyalain iblis, iblis bisa kepahitan sama saudara. Iya kan? Apa-apa iblis, apa-apa iblis. Halo? Jadilah suami yang bertanggung jawab. Ambil tanggung jawab saudara, didik anak saudara di jalan-jalan Tuhan. Jangan serahkan mendidik anak saudara kepada sekolah minggu. Sekolah minggu bukan tempat penitipan anak. Ini khotbah kok model kayak begini siapa pendeta? Ini udah darah tinggi Pak, hipertensi Pak. Halo? Untuk mendidik anak-anak kita di jalan Tuhan itu tanggung jawab suami Bapak Ibu. Untuk mengasihi istri kita itu tanggung jawab suami. Jangan serahkan kepada orang lain. Halo? Anak-anak, jadilah anak-anak yang bertanggung jawab. Engkau yang dari luar daerah, engkau kuliah di tempat ini. Orang tuamu udah peras keringat, banting tulang supaya kamu bisa kuliah di Malang ini. Katakan sama-sama, peras keringat. Banting tulang. Berat. Halo? Betul gak? Jadilah mahasiswa-mahasiswa yang bertanggung jawab. Kuliah 4 tahun, jangan kelamaan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan 7 tahun. Wah, apalagi bertahun-tahun. Halo? Selesaikan dengan cepat. Jadilah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Jangan lepas tanggung jawab. Iya kan? Kalau kamu udah kuliah bertahun-tahun, kebanyakan pelayanan. Saran saya, berhenti dulu jauh pelayanan.
Selesaikan prioritas kalian. Ada amin? Gereja ini gak kekurangan orang. Gereja ini sudah terlalu banyak anak muda. Enggak ya? Halo? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Tuhan memberkati. Haleluya. Udah selesai. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu Tuhan, janganmu bagiku. Mustahil bagimu. Kuatkanku, oh Tuhan. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu. Panggilanmu, ku kan setia. Sekali lagi dengan iman sama-sama katakan, come on. Oh Tuhan, kami gak mau kehilangan masa depan kami. Kami gak mau kehilangan masa muda kami untuk semua yang sia-sia ya Bapa. Oh Tuhan, kini aku berserah pada rancanganmu Tuhan. Ku kan setia. Teman-teman boleh buka mata, teman-teman boleh lihat Kaditer. Firman Tuhan hari ini sederhana. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan semua sifat kekanak-kanakanku. Hari ini pilih sumber, jangan kejar akibat. Pilih tujuan. Arahkan kehidupan kalian pada rencana Tuhan yang hebat dan besar dalam hidup kalian. Pulang dari tempat ini, pilih apa yang benar, bukan apa yang menyenangkan.
Pilih apa yang benar, bukan apa yang mengenakan daging. Dan jadilah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Jangan lepas tanggung jawab. Halo? Bapak Ibu tahu, kenapa dunia ini makin lama makin hancur? Kenapa dunia ini makin lama makin sulit? Dunia ini makin lama makin bejat. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena ada satu orang yang bernama Adam. Lepaskan tanggung jawab. Dia dikasih kepercayaan, lepas tanggung jawab. Dunia ini makin lama makin hancur. Dunia ini makin lama makin bejat. Tapi saudara tahu, bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan dunia ini? Karena ada satu pribadi yang mengambil tanggung jawab. Dia turun dari sorga ke muka bumi ini. Jadi manusia. Menyelamatkan hidup orang berdosa. Halo? Dia pakai mahkota duri. Supaya pikiranmu diperbaharui. Dia dipermalukan. Supaya engkau bisa punya masa depan. Dia ditelanjangi. Supaya engkau gak perlu masa lalumu. Engkau gak perlu malu. Dia disalibkan. Dia ambil tanggung jawab. Supaya engkau yang berdosa diselamatkan. Dia yang suci mati buat dosa-dosamu. Dia ambil tanggung jawab. Supaya saudara dan saya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Seberapa banyak di antara kita pada sore hari ini, engkau yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, engkau mau meninggalkan sifat kekanak-kanakanmu, engkau mau mengambil tanggung jawabmu sebagai anak-anak muda, engkau mau bertumbuh di dalam Dia, boleh lambaikan tanganmu yang tinggi di hadapan Tuhan. Engkau yang mengangkat tangan, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, come on. Kini aku bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Kami percaya firman Tuhan termaterai sempurna bagi setiap kami yang ada. Sore malam hari ini Tuhan Yesus, jadikan setiap kami bukan hanya pendengar saja tapi pelaku-pelaku firman. Jadikan setiap kami Tuhan bukan Kristen kanak-kanak, tapi menjadi Kristen yang dewasa rohani, yang hidupnya seturut, segambar dengan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat malam hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan bawa persembahan syukur kami percaya kami menabur dengan sukacita berkat Tuhan atas setiap kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Sekali kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudaraku. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar sore malam hari ini jadi berkat bagi setiap kita. Dan saatnya saya mengajak setiap kita mari persiapkan persembahan syukur kita yang terbaik. Dan kita akan berikan perhatian kita lewat tayangan multimedia. Shalom saudara-saudari yang terkasih, saya Andrew Lawrence. Senang dapat menjumpai saudara untuk menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja yang kami rangkum dalam GBI Surapati News. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja, serta Jemaat GBI Suropati mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Dieter Nicholas yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Hadirilah ibadah raya onsite Minggu 1 Juni 2025 yang diadakan dalam 5 kali ibadah di 2 tempat. GBI Transmart pada pukul 10 pagi, 12 siang, setengah 5 sore, dan setengah 7 malam. GBI Men Armet pada pukul 8 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aven Hardianto disertai dengan perjamuan kudus. Mari mengawali hari dengan bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan bersama Bapak Gembala Pendeta Aven Hardianto di Morning Worship GBI Suropati yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 5 pagi. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer ke rekening BCA atau dengan menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Salah satu sistem pengembalaan dan pemuritan gereja adalah melalui KUL, Community of Love. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KUL. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui counter ibadah atau nomor WhatsApp Center KUL. Halo pasukan Next Generation, jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah pemuda-pemudi loh. Ayo beribadah dan berfellowship bersama. Seru banget loh, hanya di GBI Suropati Hall. See you, bye! by For Blessing. Tidak ada yang lebih menenangkan selain daripada menjadi berkat bagi sesama. Miliki koleksi-koleksi kaos dari kami. Kaos mengasihi Tuhan dan sesama. Kaos bangkit jadi teranglah. Dan kami baru merilis kaos edisi terbaru, yaitu kaos Tahun Penuaian. Saudara dapat membeli melalui online shop, Tokopedia maupun Shopee dengan scan kode QR yang tertera di layar. Jadilah berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada Kamis 29 Mei 2025 bertempat di GBI Transmart. Ibadah diselenggarakan dalam 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 pagi dan 5 sore. Kenaikan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita yang terus percaya dan mengasihi Dia. Ajaklah teman, keluarga, serta kerabat Anda untuk bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan melalui ibadah ini. Diwajibkan bagi seluruh pengerja untuk menghadiri doa pengerja yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 pada pukul 9:30 pagi bertempat di Suropati Hall. Doa pengerja akan dilakukan secara serentak oleh seluruh pengerja yang ada di bawah naungan GBI Gatot Subroto dan disertai dengan perjamuan kudus. Shalom, kami mengundang seluruh jemaat GBI Suropati untuk mengikuti Cool Day GBI Suropati yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Juni 2025 pada pukul 6 pagi.
acara akan diadakan di Kusuma Argo Wisata Batu Malang dengan biaya pendaftaran 1-31 Mei, 50.000, 1-22 Juni. 65.000. Melalui Cool Day ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Segera hubungi petugas pendaftaran atau menghubungi nomor yang tertera di layar. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Berikut hotline GBI Suropati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Diberitahukan, perubahan nomor admin WhatsApp GBI Suropati mengalami perubahan dari nomor 0813 8226 8000 menjadi 0813 9007 8500. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dengan ini diinformasikan kepada jemaat bahwa akun YouTube GBI Suropati Malang sedang diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada saudara yang mengerti dan dapat membantu untuk memulihkan akun YouTube GBI Suropati, dengan senang hati kami menyambut bantuan saudara. Saudara dapat menghubungi counter gereja dan kami akan segera meresponinya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat memfollow atau mengikuti Instagram media kami dengan nama akun @GBI-Suropati. Saudara juga dapat mengunjungi website gereja kami di www.gbisuropatimalang.com. Sekian GBI Suropati News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Yuk bangkit berdiri yuk saudaraku. Lihat kanan, kiri, depan, belakang, kasih jabat tangan, katakan jadi Kristen yang dewasa, saudaraku. Jadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, ya Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari para petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya doamu dijawab Tuhan, katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Bisa lebih dahsyat lagi daripada ini. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan dan engkau para pelayan-pelayan Tuhan, mengakhiri rangkaian ibadahmu hari ini. Mulai pagi, siang hingga malam hari ini. Sebentar Tuhan akan memberkati saudara pribadi lepas pribadi. Mari persiapkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Diberkati studi kuliahmu, diberkati masa depanmu, diberkati keluargamu, diberkati usaha pekerjaan mata pencarianmu. Berkat yang terbaik turun atas. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga terimalah berkat damai sejahtera sukacita melimpah dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini, esok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan berperang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Silakan duduk.